pendidikan program Nah, dari Disdik apa? Oke, untuk peningkatan mutu pendidikan, Disdik melalui di beberapa bidang, baik bidang GTK, bidang PPD maupun bidang PNF, kita memang fokus terhadap bagaimana teman-teman di sekolah itu mengaktifkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, untuk mengaktifkan kurikulum Merdeka Belajar ini, jantungnya itu ada di komunitas belajar. Dan hari ini kita telah menjalankan proses kegiatan untuk komunitas belajar, baik jenjang SD itu ada namanya K3S, ada KKG, jenjang SMP ada MKKS, ada MGMP, dan jenjang PAUD adanya PKG yang hari ini baru kita melakukan proses pelantikan PKG setiap kecamatan. Tujuannya adalah karena jantungnya kurikulum itu ada di komunitas, kami kepingin komunitas itu bisa mengembangkan diri, mengaktifkan peran serta mereka supaya bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu menjadi proyek utama kita di tahun ini, dan tahun depan kita akan melihat apakah komunitas ini bisa berjalan dengan baik, dan kita akan sub dengan anggaran-anggarannya. Kalau untuk sebelumnya sudah pernah ada kerjasama? Ya, kemarin itu komunitas memang sudah ada, tetapi memang istilahnya kalau istilah itu mati suri. Jadi mereka aktif, SK-nya ada tetapi tidak begitu aktif. Nah, ini kita aktifkan kembali, kita tingkatkan optimalisasi mereka, peran mereka, karena kami memang berkeyakinan karena mereka yang di garda terdepan untuk meningkatkan mutu. Karena kalau bicara pelatihan sekarang, karena Merdeka Belajar nggak ada pelatihan, yang ada adalah bagaimana peran komunitas ini berjalan dengan membahas di platform Merdeka Mengajar atau PMM namanya. Jadi komunitas itu dianjurkan dan diharapkan mereka aktif membahas di topik-topik yang ada di PMM, sehingga mereka mendapatkan literasi terbaru tentang bagaimana pendidikan di era kurikulum Merdeka Belajar ini. Harapannya Pak dengan program itu Pak? Nah, harapannya ke depan adalah yang pertama, adanya komitmen bersama pelaku pendidikan, bagaimana kita mengubah pola pikir kita keluar dari zona nyaman, kita berubah untuk bagaimana mutu pendidikan kita menjadi lebih baik, itu yang pertama. Yang kedua, pengaktifkan komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini kita harapkan lebih aktif daripada sebelum-sebelumnya, sehingga maksud dan tujuan pendidikan mencapai profil pelajar Pancasila itu bisa terwujud, dan terwujud itu bisa melalui komunitas belajar. Dan komunitas belajar di semua jenjang PAUD, SD dan SMP setelah kita bentuk, setelah kita lakukan pembekalan, tinggal bagaimana mereka action di tahun depan supaya memang peningkatan mutu pendidikan kita menjadi lebih baik lagi. Oke, sip.